Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tinggal seorang pria bernama Hasan bersama istrinya, Fatimah, dan dua anak kecil mereka. Dahulu, Hasan adalah pedagang yang cukup sukses. Namun, badai pandemi meluluhlantakkan usahanya. Dalam usahanya mempertahankan kehidupan, ia berutang ke sana-sini, hingga kini lilitan utangnya menyesakkan napas. Suatu malam, ketika anak-anak telah terlelap, Hasan terduduk di sudut kamar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia baru saja didatangi penagih utang yang mengancam akan menyita motornya jika esok tidak melunasi sebagian hutangnya. Ya Allah, lirih Hasan. Aku bukan tidak mau membayar, tapi aku benar-benar tak punya apa-apa lagi. Fatimah menghampiri dan duduk di sampingnya. Ia menggenggam tangan suaminya, berusaha menguatkan. Bang, kita masih punya Allah. Jangan berhenti berharap kepadanya. Hasan mengangguk lemah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bangkit untuk sholat tahajud. Di atas sajadah yang telah usang, ia sujud dalam tangis yang tak terbendung. Ia memohon ampun, beristighfar, dan memohon pertolongan dari Allah yang Maha Kaya. Ya Rob, aku tak mampu lagi. Jika Engkau tidak menolongku, maka siapa lagi yang bisa? Dan saat ia selesai, ia merasa hatinya lebih ringan. Tak ada uang yang tiba-tiba datang, namun ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak terlilit utang. Esok paginya, kejutan dari Allah datang caranya selalu di luar logika manusia. Pagi itu, Hasan bersiap membawa motor tuanya ke pasar. Walau hati berat karena ancaman penagih utang semalam, ia tetap bertekad mencari rezeki. Tak disangka, saat membuka pintu rumah, seorang tetangga bernama Pak Ridwan sudah berdiri di depan rumahnya. Hasan, pagi-pagi banget aku kesini. Aku dengar kamu butuh bantuan. Ada kerjaan dadakan dari temanku yang butuh tenaga harian untuk proyek renovasi rumah. Gajinya lumayan, bisa dibayar harian. Kamu mau? Hasan terdiam. Ini seperti jawaban langsung dari doa tahajudnya semalam. Ia mengangguk cepat. Iya Pak, saya sangat mau. Terima kasih banyak. Tanpa buang waktu, Hasan langsung ikut Pak Ridwan. Seharian ia bekerja mengangkat bahan bangunan, membersihkan puing dan membantu tukang. Peluh bercucuran, namun ia ikhlas. Hatinya penuh syukur, karena akhirnya ia bisa membawa pulang uang hasil keringatnya. Sore harinya, saat ia pulang, Fatimah menunggu di teras sambil membawa sehelai kertas. Bang, ini dari ustazah tempat aku ngaji. Katanya ada lembaga sosial yang sedang mencari orang jujur dan butuh pekerjaan untuk membantu distribusi sembako. Aku ceritakan tentang abang, dan beliau tertarik. Hasan membaca kertas itu. Matanya berkaca-kaca. Subhanallah. Masya Allah. Dalam 24 jam, Allah menggerakkan hati orang-orang di sekitarnya. Dari sujud malam yang tulus, pertolongan itu mulai datang. Satu demi satu. Hasan menggenggam tangan istrinya. Kita harus terus bergantung kepada Allah. Ya, Dia tak akan pernah tinggalkan kita. Hari-hari berikutnya, Hasan menjalani dua pekerjaan sekaligus. Pagi hingga sore ia bekerja di proyek renovasi. Malam harinya, ia membantu mendistribusikan sembako untuk lembaga sosial yang mempercayainya. Meskipun tubuh lelah, Hasan merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak terlilit utang. Ia tidak lagi dikejar-kejar oleh rasa cemas, sebab ia tahu Allah telah membukakan jalan. Namun, cobaan belum selesai. Suatu malam, saat Hasan sedang menghitung stok sembako, ia menemukan amplop berisi sejumlah besar uang di dalam kardus logistik. Tidak ada nama, tidak ada tanda apapun. Itu bisa saja disangka miliknya, dan cukup untuk membayar setengah dari utangnya. Tangannya sempat gemetar. Bisikan setan mulai menyusup. Tapi ini bukan milikmu Hasan. Gumamnya lirih.
Ia menatap langit malam dari jendela kantor kecil itu. Aku lebih takut kehilangan keberkahan daripada kehilangan uang. Keesokan harinya, Hasan menyerahkan amplop itu kepada pimpinan lembaga. Sang pimpinan tertegun, lalu tersenyum haru. Masya Allah Hasan, uang ini adalah donasi khusus yang tercecer. Karena kejujuranmu, kami memutuskan menaikkan honor kerjamu dan menjadikanmu staf tetap. Hasan menunduk. Air matanya menetes. Saya hanya ingin hidup jujur, Pak. Saya yakin rezeki yang berkah pasti akan datang dengan cara yang halal. Dengan tambahan penghasilan itu, Hasan mulai mencicil utang-utang kecilnya. Pertolongan Allah terus berdatangan dari arah yang tidak pernah ia duga. Setelah menjadi staf tetap di lembaga sosial, penghasilan Hasan mulai stabil. Ia bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk melunasi utangnya. Namun, satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan sejak malam tahajud itu adalah sedekah. Meski hanya Rp2.000. Bang, ini uang kembalian belanja. Mau disimpan atau disedekahkan? Tanya Fatimah suatu pagi. Sedekahkan saja ya. Siapa tahu itu yang membuat Allah berkahi rezeki kita? Jawab Hasan sambil tersenyum. Suatu hari Hasan dan timnya mengantar paket bantuan ke sebuah kampung terpencil. Saat membagikan paket ke rumah-rumah, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang hidup sebatang kara. Rumahnya nyaris roboh. Hasan merasa tergerak. Ia pun merogoh sakunya dan memberikan selembar uang yang tersisa padanya. Pak, ini sedikit dari saya. Tolong jangan ditolak. Air mata sang kakek jatuh. Nah, kau tahu, tadi pagi aku hanya punya air putih untuk sahur. Lalu aku berdoa, Ya Allah, kirimkan aku orang baik hari ini. Dan sekarang, kamu datang. Hasan menunduk. Ia sadar, pertolongan Allah bisa terjadi dua arah, bukan hanya ia yang ditolong, tapi ia juga jadi jalan pertolongan untuk orang lain. Keesokan harinya, Hasan ditelepon oleh salah satu tokoh masyarakat yang pernah dibantu sembakonya. Mas Hasan, saya dengar kamu sedang terlilit utang. Saya ingin bantu lunasi sebagian darinya. Anggap ini balasan dari Allah atas kebaikanmu. Hasan terdiam. Dadanya sesak oleh haru. Allah benar-benar tidak pernah ingkar janji. Barang siapa yang menolong orang lain, maka Allah akan menolongnya. Hari itu matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan perasaan Hasan yang penuh syukur. Setelah sekian lama berjuang, hanya tersisa satu utang besar yang belum terlunasi. Hasan sudah mengatur pembayaran cicilan terakhirnya, dan hatinya dipenuhi harapan. Namun cobaan datang kembali. Di hari ia hendak menyetor cicilan terakhir, anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke klinik. Uang yang ia sisihkan untuk utang harus digunakan untuk biaya berobat. Hasan duduk di musala kecil dekat rumah dengan wajah tertunduk. Ya Allah, bisiknya, aku tidak mengeluh, hanya memohon bimbinganmu. Aku percaya, engkau akan cukupkan. Seusai salat, Hasan kembali ke rumah. Belum sempat duduk, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ternyata dari seorang pengusaha yang dulu pernah ia bantu mengangkat barang saat masih menjadi kuli proyek. Mas Hasan, saya butuh orang jujur dan bisa dipercaya untuk mengelola warung wakaf di dekat pesantren. Semua hasilnya untuk umat, tapi yang mengelola dapat gaji tetap dan bonus bulanan. Saya langsung kepikiran Mas Hasan. Mau? Air mata Hasan jatuh. Ia segera membalas dengan ucapan syukur. Tak hanya itu, pada bulan pertama ia bekerja di warung itu, ia mendapatkan bonus kinerja yang cukup untuk melunasi utang terakhirnya. Malam itu, Hasan kembali bersujud di atas sajadah lusuhnya. Kini, bukan dengan keluh kesah, tapi dengan linangan air mata syukur. Ya Allah, betapa indah caramu menolong hambamu yang lemah ini. Fatimah ikut sujud di sampingnya. Di antara tangis dan zikir, mereka sadar, jalan keluar dari utang bukan hanya usaha keras,
tapi juga kejujuran, doa yang tulus, dan keyakinan bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan hambanya. Waktu terus berjalan. Hasan kini tak hanya bebas dari utang, tapi juga dipercaya mengelola warung wakaf yang semakin berkembang. Ia mengelolanya dengan amanah dan penuh cinta, seolah itu miliknya sendiri. Setiap rupiah dicatat rapi, setiap pelanggan dilayani dengan senyum. Fatimah juga mulai membuka kelas mengaji kecil-kecilan di rumah. Anak-anak sekitar berdatangan, dan suasana rumah mereka berubah. Dari sunyi karena beban hidup, menjadi ramai dengan tawa dan bacaan Al-Quran. Suatu malam, Hasan duduk di beranda rumah. Ditemani secangkir teh dan angin malam, ia merenung. Dulu, aku berpikir tak ada harapan. Tapi ternyata, saat aku benar-benar kembali pada Allah, pintu-pintu pertolongan terbuka satu persatu. Fatimah duduk di sampingnya. Bang, apa yang paling abang pelajari dari semua ini? Hasan tersenyum. Bahwa utang bisa menjerat tubuh, tapi yang paling mengikat adalah ketika kita jauh dari Allah. Begitu kita kembali, seberat apapun beban itu, Allah akan bantu mengangkatnya. Mereka saling menatap. Tak ada harta berlimpah, tak ada rumah mewah, tapi hati mereka penuh kedamaian. Hasan tak pernah lupa pada malam pertama ia kembali salat tahajud. Sejak itu, ia terus istiqamah, bangun malam, istighfar, dan berserah diri kepada Allah. Kini, ia bahkan sering diundang untuk berceramah di masjid-masjid kecil. Bukan karena kepandaiannya, tapi karena kisah hidupnya telah menjadi pelajaran bagi banyak orang. Hasan pun selalu menutup kisahnya dengan kalimat yang sama. Ketika kamu merasa terjebak, jangan lari. Sujudlah. Minta pada pemilik langit dan bumi. Karena siapa yang mengira, dari tempat paling rendah itulah pertolongan Allah turun. Beberapa tahun telah berlalu. Hasan kini hidup sederhana tapi tenang. Ia tetap mengelola warung wakaf. Namun kini dibantu oleh dua pemuda binaannya, anak-anak muda yang dulunya tersesat dan kini mulai mengenal Allah lewat bimbingannya. Fatimah juga semakin aktif mengajar ibu-ibu mengaji. Rumah mereka menjadi tempat berkumpulnya cahaya bukan karena lampu, tapi karena ilmu, zikir, dan keberkahan. Suatu malam, Hasan diundang berbicara di sebuah kajian bertema keajaiban istighfar dan doa. Di hadapan puluhan jamaah, ia menceritakan kisahnya dari keterpurukan, kelaparan, hingga bangkitnya harapan lewat sujud dan keyakinan. Saya bukan orang alim. Saya hanya orang yang dulu terlilit utang, kehabisan arah, dan merasa tak layak dibantu siapapun. Tapi Allah, dengan kasih sayangnya, menolong saya bukan karena saya layak melainkan karena saya akhirnya kembali kepadanya, kata Hasan dengan suara bergetar. Ia menatap jamaah dengan mata berkaca. Kalau hari ini kalian merasa terhimpit, merasa jalan buntu, jangan fokus pada masalah. Fokuslah pada Allah, karena Dialah yang menggenggam semua jalan keluar. Jangan tunda istighfar, jangan tunda tahajud, dan jangan pernah lelah bersedekah. Sekecil apapun, tepuk tangan tak terdengar. Yang terdengar hanya isak haru dan ucapan amin. Malam itu, Hasan pulang dengan damai. Ia tahu hidupnya belum sempurna, tapi satu hal ia yakini. Siapapun yang menyerahkan hidupnya pada Allah, maka hidupnya akan dituntun, bahkan dari tempat yang paling gelap menuju cahaya. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarmu ya.